Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia. Iya sahabat, ketemu lagi dengan Mimin yang mengisahkan tentang SP atau Satrio Piningit. Sesuai channelnya Satrio Piningit Sejati. Lalu siapakah SP yang sebenarnya? Sampai saat ini tidak ada yang berani mengungkapkan bahwa si Allah Satrio Piningit Sejati itu. Tapi di sini Mimin pun juga tidak berani. Ataupun channel-channel yang membahas tentang SP tidak ada yang berani. Karena tidak mengetahui SP itu siapa. Padahal sudah banyak channel-channel yang mengungkap bahwa SP itu sudah ada. Bukan menanti gunung-gunung meletus, bukan. Itu sudah terjadi. Dan rusaknya mental manusia juga sudah terjadi. Lalu siapakah SP sebenarnya? SP atau Satrio Piningit memang hanyalah seorang manusia biasa yang tak luput dari segala salah, segala godaan, bahkan ujiannya sangat berat. Tapi ada satu hal. Di sini Mimin akan membahas mengenai siapakah SP yang diberitahukan kepada beliau melalui mimpi yang didatangi salah satu punden atau danyang atau kepunden yang ditempati oleh seseorang yang memiliki ciri-ciri seperti SP tersebut. Di sini Mimin pula tidak akan menyebutkan siapakah yang danyang atau punden tersebut, bernama siapa. Mimin sudah tahu, sudah diberitahu, bahkan ada beberapa punden yang mendatangi beliau dan Mimin juga sudah mengetahuinya. Tapi bukan kapasitas Mimin untuk memberitahu siapakah beliau atau eyang-eyang semua itu untuk nama-namanya dan di daerah mana. Bukan kapasitas Mimin untuk memberitahu. Di sini hanya Mimin akan memberitahu yang diberitahukan salah satu punden atau sosok atau roh yang mendatangi beliau. Mengingat beliau sudah didatangi oleh para waliullah seperti Kanjeng Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Prabu Joyoboyo, Bunda Ratu Laut Selatan, bahkan panglimanya yang kemarin memberikan suatu kekuatan untuk pengobatan, dan juga Dewa Sang Batara Siwa sendiri datang memberikan Trisula Weda itu. Lalu siapakah SP dan keluarganya tersebut? Yaitu beliau bermimpi sedang berjalan di desanya. Nah, pada saat berjalan tersebut ada satu keanehan. Beliau sedang melihat satu karnaval yang hanya per RT. Karnavalnya hanya per RT. Pada saat di RT yang terakhir, nggak mungkinlah karnaval itu ada hanya satu RT, dua RT, tidak. Karnaval itu pasti satu dusun atau satu desa atau satu kelurahan. Ini hanya per RT. Nah, di akhir RT yang terakhir yang mengadakan karnaval, beliau sedang berjalan kaki. Lalu tangannya ditarik oleh perempuan, seorang perempuan yang di mata beliau adalah wanita. Tapi beliau mengenali siapa wanita itu. Beliau langsung menyebut Eyang A. Mohon maaf, Mimin tidak menyampaikan namanya. Biarlah nanti waktu yang akan menentukan. Lalu ditanyalah, Eyang, kenapa Eyang menarik tangan saya? Jawab si Eyang wanita tersebut, Ger, Le,
Tahukah kamu sejatimu sopo? Dalam bahasa Jawa ya. Sejatimu sopo le, Nger? Sejati istrimu sopo? Sejati garwomu sopo? Sejatine adimu sopo? Sejatine anak putrimu sopo? Itulah pertanyaan yang diberikan oleh eyang wanita tersebut. Lalu beliau, orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Jawabnya hanya, ya kami, istri saya, anak saya, adik saya. Lalu yang perempuan atau yang wanita tadi, atau yang yang mendirikan suatu wilayah tersebut, yang disebut dengan punden itu, atau Nger le, sejatimu iku titisaning Rama, sejatine istrimu iku Sinta, sejatining adimu iku Laksmana, sejatining anak putrimu iku Hanoman. Mongko saka kono apa buktine? Buktine ya iku anak putrimu iku akeh wulune ing sekujur awake. Mung pintere anak putrimu ngopeni awake dadiya ora ketok. Bukti maneh sing iso tok deleng ya iku putrimu iso gawe gada, iso jumuk, iso gawe panah Arjuna utawa panah Pasopati, saiki wis ana putrimu. Lan bukti sing sakliyane ya iku kowe wis ditekani Bathara Siwa utawa Bathara Siwa sing menehi kowe Trisula Weda. Memang kabeh kuwi sangka mimpi. Nanging mimpi iku bukan kembang turu le, Nger. Merga sukma utawa rohmu memang bener-bener ditemui, dipethuki kalian para sesepuh, termasuk ya aku Nger. Termasuk sing tak kandhakne nang awakmu iki Nger. Sapa 5 agama sing ana Indonesia iki? Kabeh kuwi ana runtutane Nger. Jadi di channel ini Mimin tidak akan membohongi ataupun berniat bohong. Mimin mengungkapkan apa adanya yang dialami keluarga beliau. Tidak ada Mimin sama sekali untuk membohongi sahabat semua. Tidak ada gunanya. Bahkan beliau sendiri sudah mempunyai satu ide gagasan, di mana bila suatu saat memang benar-benar harta amanah itu terwujud, maka beliau berkenan untuk memberikan suatu pinjaman atau bantuan pada semua orang, yang tentunya dengan dilihat terlebih dahulu apakah pantas si A, si B, si C itu menerima bantuan, apakah pantas si A, si B, si C itu menerima pinjaman. Bila pinjaman itu tanpa bunga. Karena apa? Semua uang tersebut akan diawasi oleh para sesepuh dan para pembantunya, yang secara kasat mata
tidak akan bisa dilihat mereka. Jadi, mau dikembalikan atau tidak, bila itu nanti terjadi, maka itu urusannya dengan Sang Pencipta. Tapi bila orang tersebut amanah, maka apa yang dibantukan oleh beliau dan keluarganya, atau yang dipinjamkan oleh beliau dan keluarganya, yang dititipkan pada beliau dan keluarganya untuk kemakmuran masyarakat, maka semua pinjaman ataupun bantuan tersebut akan barokah sampai mereka semua makmur. Itulah tujuannya keluarga beliau benar-benar dihadirkan dengan segala banyak ujian, dengan segala banyak ciri-ciri seperti seorang SP tersebut yang kita ketahui notabene belum ada yang tahu dimanapun beliau berada. Bahkan di sini Mimin pun berkali-kali tidak berani menyebutkan apakah beliau itu asli atau tidak. Tapi bila melihat semua mimpi, semua kenyataan yang ada di keluarga mereka, itu benar-benar seperti seorang dan watak sifat seorang Satrio Piningit sejati. Ini baru sepenggal yang disampaikan oleh salah satu lagi danyang atau kepunden tempat beliau berada. Padahal di tempat beliau berada itu memiliki 4 danyang atau kepunden. Di situ sudah 3 dan 4 yang mereka saat ini tinggal. Bukan di daerah tempat lahirnya, bukan. Sudah disampaikan kemarin. Yang satu ini wanita tersebut, Eyang si A, inisialnya Eyang S. Nah, itu yang disampaikan punden tersebut, Eyang tersebut. Memang berat untuk menjalani dan melihat keluarga mereka seperti itu. Sangat berat. Mimin pun bila melihatnya sangat-sangat kasihan. Bukan Mimin bermaksud memohon kasihan dari sahabat semua, bukan. Tapi memang itulah yang harus dijalani. Itulah garis kehidupan mereka. Dan bagaimana kisah keluarga ini sampai sedemikian? Nanti Mimin akan ulas lagi, ke belakang lagi. Bahkan mereka sudah mengetahui bahwa mereka adalah titisan dari masa lampau, yaitu zaman kerajaan Mataram. Dan satu hal lagi sahabat, kenapa Satrio Piningit Sejati nama channel ini saat ini berani memberikan satu gambaran dan hanya selisih sekian hari, yang tidak seperti yang lalu 1 minggu, 2 minggu, ataupun bahkan 1 bulan. Karena Mimin sudah sepakat yang seperti disampaikan di video kemarin. Tugas Mimin hanyalah memberitakan. Biarlah kita yang menjalani. Biarlah kita yang melampaui atau melakukannya. Namun sekali lagi, Mimin tidak akan berani dan tidak akan menyampaikan di mana beliau berada, di mana beliau saat ini. Biarlah itu menjadi rahasia ilahi. Allahu a'lam. Bila suatu saat akan terwujud dan akan terlihat dan diketahui oleh banyak orang, maka itu berarti sudah saatnya mereka benar-benar menjadi sosok keluarga yang
terpilih tersebut. Dari sini Mimin yang mendengarkan kisah dari beliau dan keluarganya yang memang memiliki kemampuan semua, baik anak putrinya, baik anak laki-lakinya, beliau sendiri, adiknya yang pada saat itu ikut ke makam dari Aryo Adipati, itu mulai bisa. Ada juga yang di tetangganya yang sudah seperti saudaranya sendiri. Tapi memang beliau mengetahui bahwa tetangganya itu dahulu kala adalah saudara perempuannya. Dan semuanya mengerti, bisa begitu tambah dekat dengan keluarga beliau. Semua orang yang dekat dengan beliau, memang tidak semua orang, dalam artian bahwa yang memang digariskan dekat dengan mereka bisa secara alami, tidak pernah belajar, tidak pernah berguru, tidak pernah niat belajar, bahkan ogah-ogahan, termasuk beliau sendiri. Istrinya pun demikian. Bahkan sekarang dalam keluarga mereka, mereka sendiri kalau bercanda, mereka seperti kok ya yang kemarin Mimin ceritakan, kita ini kok seperti dukun. Inilah yang benar-benar membuat pusing 7 keliling di keluarganya. Tapi mau bagaimana lagi? Semua dibalikan pada Sang Pemberi Hidup. Bila memang sudah digariskan, mau tidak mau harus menjalani. Karena ujiannya sangat-sangat berat, sangat-sangat menyiksa hati. Bahkan beliau sendiri saat ini, bila termenung duduk diam seperti orang yang gila. Bagaimana bisa kok seperti ini, hidup seperti ini. Inilah yang terjadi di keluarga mereka. Bahkan pernah kejadian Eyang Semar datang sendiri dan mengambil semua yang mengganggu dalam rumahnya yang berwujud gaib. Karena kita semua pada saat itu beliau sendiri belum begitu mampu untuk mengetahui hal-hal seperti itu, ataupun menyembuhkan, ataupun melihat. Dan saat ini pun belum bisa untuk melihat secara jelas. Nah, tapi istri dan anak-anaknya mengetahui siapa orang pendek. Memang tidak terlalu pendek, tapi gemuk. Terus agak gendut. Di mana ditanya suaminya? Di bawah. Oh, itu Eyang Semar. Itu mau ngambil sesuatu yang satu yang dikirim oleh orang melalui makanan. Karena kalau dikirim secara gaib, secara jarak jauh, rumah mereka sudah dipagari oleh para sesepuh semua dan keluarganya sendiri. Namun bisa ditembus apabila orang tersebut mengetahui dan mengirim sesuatu, langsung diterima sendiri oleh keluarganya. Namun pada saat itu mereka belum menyadari. Dan sekarang begitu sudah menyadari bahwa ada yang tidak suka dengan mereka di sekitar rumah mereka, maka setiap mereka menerima sesuatu dari orang yang merasa ada perasaan benci ataupun mengirim sesuatu, pasti selalu akan didoakan terlebih dahulu. Hingga saat ini video dibuat, kisah ini dibuat, alhamdulillah rumah mereka insya Allah aman dari gangguan gaib.
Dan akhir kata pada episode kali ini, Mimin menyampaikan, monggo mau percaya, monggo mau tidak percaya. Tugas Mimin hanyalah memberitakan, bukan memaksakan. Dan Mimin juga berterima kasih. Semoga suatu saat bila channel ini ada hasilnya, semoga bisa bermanfaat buat orang yang membutuhkan. Dan tidak hanya itu saja, Mimin juga mendoakan semoga Raja Brono yang ada di rumah mereka bisa terkuat, hingga yang lain pun ikut terkuat. Karena memang sudah diberitahukan oleh para bini sepuh mereka, termasuk yang dari tanah Banyuwangi atau Alas Purwo, yang berkenan datang ke tempat mereka. Dan itu nyata. Serta sudah ada beberapa orang paranormal yang dekat dengan mereka memang menyatakan bahwa semuanya itu benar. Semuanya itu ada. Hanya tinggal menunggu waktu. Demikianlah kisah malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulya.